Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan trader dan investor di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Pada hari ini, tanggal 31 Desember 2020 ya, penutupan tahun. Bagi teman-teman yang merayakannya, selamat tahun baru 2021 ya. Dihitung dari kalender Masehi ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan dari data perdagangan terakhir di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 bulan 12 2020. Kita bisa lihat IHSG pada tanggal tersebut di posisi 5.979 ya, atau turun di minus 0,95% ya, atau turun 57,1 poin. Oke, dari data yang saya lihat dan dari sektoral dan dari pergerakan teknikal IHSG sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Dari pergerakan IHSG sendiri terlihat satu candle ya, terakhir perdagangan tanggal 30 ya. Di sana closingnya di 5979. Terbentuk harga low kemarin candlestick pada tanggal 29 dan 28 ditembus ya. IHSG ini supportnya berada di candlestick pada tanggal 23, yaitu di 5.853 ya. Waktu itu saya ada ngepost bahwa IHSG memang mengalami posisi downtrend terlihat dari pola candlestick sampai tanggal 30 ya. Dia mencapai titik terendah dia terus, dia tembus di support dia terus. Ini diprediksi dari Hebel System, kita harus tunggu di 5.853 ya. Di sana mungkin akan terjadi perubahan tren, atau dia lanjut ke bawah lagi, atau dia melanjutkan tren uptrendnya atau bullishnya. Oke, lihat dari semua sektoran saham, saya tertarik di consumer good ya, terutama di perusahaan yang bergerak di industri rokok, khususnya PT Gudang Garam dengan PT HM Sampurna ya. Dua perusahaan ini yang terus Hebel System pantau dan menunggu kapan momentum itu yang tepat. Dan ternyata dari terbentuknya candlestick terakhir tanggal 30, teman-teman bisa lihat ya. Di sana teman bisa lihat GGRM atau Gudang Garam Tbk ya. Closing dia di harga 41.000 ya. Harga low dia pada tanggal 30 itu menembus di harga 40.900. Harga high dia di 41.575 dan harga open dia pada tanggal 30 itu 41.075 rupiah. Kalau lihat dari pergerakan harga dan pola candle dan dihubungkan dengan indikator lainnya seperti moving average 5-8 hari, dari Hebel System sendiri merekomendasikan beli Gudang Garam Tbk ini ya. Kita bisa masuk di harga bertahap ya. Kalau saya pikir kita bisa lihat dari bentuk grafiknya ya. Di sana rekan-rekan bisa lihat ya, harga low-nya Gudang Garam ini di harga 40.825 ya, yaitu candlestick pada tanggal 23 itu titik support dia yang terdekat ya.
Kalau dari bentuk lihat beberapa candlestick yang terjadi dari mulai start tanggal 23 sampai 30 perdagangan terakhir, saya pikir ini bandar mengumpulkan barang ya. Di harga low dia jaga banget di maintenance di rentan harga 40.000 sampai 41.000 sekian ya. Kalau dari sini kita bisa open posisi ya, dari modal kita bisa tempatkan mungkin 30%, 3 tahap ya. Dan kita boleh ambil di rentan harga dari 40.825 sampai 41.000 ya. Sampai 41.000. Di sana kita bisa melakukan aksi buy ya. Tidak boleh lebih dari harga tersebut karena kita menjaga risiko loss kita yang kita harus jaga ya. Kalau dari heavy system sendiri kita sudah meng-cut loss yang kita harus terima itu sekitar 1,5% ya, 1,5% sampai 2% plus fee broker jual beli itu yang tipis banget. Jadi betul-betul kita harus masuk di saat momentum yang tepat ya. Kalau saya pikir gudang garam GGRM ini sudah waktunya untuk buy ya. Sudah waktunya untuk buy, kita boleh cicil dulu 30% dari modal, 30% tetap di range harga antara kita harus ngambil harga di 40.825 sampai 41.100 sekian. 41.100 ya. Jadi kita harus ambil harga di sekitar itu. Tidak boleh lebih dari itu karena loss yang kita harus terima sekitar 1-20% dari titik posisi di mana kita masuk. Sebagai seorang trader seperti itu ya. Jadi untuk sabuk keamanan kita apabila hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita sudah membataskan loss kita berapa persen dari modal. Dan yang paling termasuk utama juga, kita harus tahu di mana posisi kita ngambil. Kita harus tahu di mana posisi kita melakukan aksi open posisi. Itu paling penting. Lepas itu kita harus memaintensi, jangan sampai apabila harga bergerak di bawah buy kita harus siap-siap melakukan cut loss ya. Dan kalau harga dia di atas harga beli kita hanya cukup maintain saja. Lepas itu kita harus targetkan berapa persen yang kita harus mengambil keuntungan dari setiap open posisi ya. Kalau saya dari habit system sendiri, kita punya rasio 1:3 ya. Minimal kita memiliki keuntungan 6% dan batas kerugian yang kita harus habit system terima sekitar 2%, itu paling tinggi. Oke, dari gudang garam kita beralih ke HM Sampurna ya. Kita lihat HM Sampurna, MSP ya, kode dia, atau PKHM Sampurna TBK. HM Sampurna juga kita boleh melakukan aksi buy ya, tapi dengan syarat dari 100% modal. Kita harus menempatkan bertahap ya, mungkin sekitar 4 kali atau 3 kali kita open posisi ya. Kita open posisi di range harga dari titik low dia di harga 1475, itu kita harus maintain, kita harus beli dari titik terbawah di kita 1475 sampai harga 1520. Jadi range itu yang harus kita melakukan aksi buy. Jangan saya tekankan di sini, jangan kita melakukan posisi open buy di harga 1520 ke atas. Karena kita menjaga rasio loss yang harus kita jaga. Karena yang dari MSP sendiri kita harus melakukan cut loss itu di bawah harga 1475. Apabila harga bergerak di bawah 1475, kita melakukan aksi cut loss ya. Oke, terima kasih teman-teman trader dan investor Bursa Efek Indonesia, mudah-mudahan membantu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat tahun baru 2021. Semoga jaya selalu. Amin ya rabbal alamin.